Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah Ananda sekalian, sekarang kita akan lanjut pertemuan selanjutnya matematika wajib pada bab 3 untuk materi kelas 11 semester 2. Nah, bab 3 yang akan kita pelajari itu adalah tentang turunan fungsi. Nah, sebelum kita membahas panjang lebar tentang turunan fungsi, nah ada kalanya terlebih dahulu kita mengetahui tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, tujuan pertama, memahami konsep turunan fungsi. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Yang ketiga, menentukan turunan fungsi aljabar. Yang keempat, menentukan persamaan garis singgung pada kurva. Yang kelima, menentukan jenis fungsi, nilai dan titik stasioner, serta nilai maksimum dan minimum. Yang keenam, menggambar suatu grafik fungsi. Yang ketujuh, sampai pada tahap menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi. Nah, baiklah, pada bagian pertama yang akan kita bahas itu adalah kita menentukan terlebih dahulu pengertian konsep turunan fungsi dengan menghitung nilai limit fungsi. Nah, jadi ini masih ada kaitan pelajaran kita sebelumnya tentang limit fungsi aljabar. Nah, limit fungsi aljabar dipakai kembali untuk mengetahui konsep turunan turunan suatu fungsi. Nah, konsepnya seperti apa? Laju perubahan fungsi terhadap variabel bebas sama diistilahkan dengan turunan. Nah, jadi istilah lain dari turunan, diferensial, derivatif, suatu fungsi y sama dengan fx terhadap variabel x yang dinotasikan dengan y aksen. Nah, jadi ada tanda y pangkat koma di atas itu kita baca y aksen sama dengan f aksen x sama dengan dy dx. Nah, perhatikan itu kan ada tanda per ya. Nah, ini kita baca dy dx, bukan dy per dx tapi kita baca dy dx. Jadi artinya apa? Artinya itu adalah suatu fungsi y sama dengan fx terhadap variabel x. Nah, ini dinamakan dengan istilah turunan definisi turunan, diferensial atau derivatif. Nah, jadi y aksen sama dengan f aksen x sama dengan dy dx. Jadi turunan fungsi y sama dengan x, y sama dengan fx terhadap variabel x. Nah, itu artinya ya. Nah, jika fungsi y sama dengan fx terdefinisikan dalam interval atau daerah asal, df sama dengan x-nya ini didefinisikan di mana x-nya ini elemen daripada bilangan real ya. Nah, maka turunan fungsi fx terhadap x dengan konsep limit. Nah, jika limitnya ada, nah didefinisikan oleh y aksen sama dengan f aksen x sama dengan dy dx sama dengan limit fungsi fx tambah h dikurang fx per h untuk h mendekati 0. Nah, ini merupakan konsep turunan fungsi dengan menghitung nilai limit fungsi. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya menentukan konsep turunan dengan menghitung nilai limit fungsi. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan kepada contoh soal ya. Nah, jadi contoh soalnya seperti ini. Dengan menggunakan konsep limit fungsi, tentukanlah turunan dari fungsi y sama dengan 3x ditambah 5. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita menggunakan konsep sebelumnya konsep daripada turunan. Konsep turunan dengan menggunakan definisi limit. Nah, ini dia rumusnya tadi limit fungsi fx ditambah h dikurang fx per h untuk h mendekati 0 Nah, untuk lebih jelasnya kita jawab sama-sama Nah, kita jawab. Kita menentukan turunan fungsi dengan menggunakan konsep limit. Nah, diketahui sebuah fungsi y sama dengan 3x tambah 5. Nah, pertanyaannya adalah tentukanlah turunan daripada fungsi y sama dengan 3x tambah 5 dengan menggunakan konsep limit. Nah, kita pindahkan kembali rumusnya, y aksen sama dengan f aksen x. Jadi y aksen itu artinya adalah turunan fungsi y terhadap variabel x sama dengan dy dx
Di D ini kan diferensial ya, derivatif ya. Jadi kita baca turunan fungsi Y sama dengan fx terhadap variabel X. Nah, bacanya seperti itu. Sama dengan limit fungsi fx ditambah H dikurang fx dibagi H. Nah, selanjutnya. Nah, ini kira-kira diperoleh caranya seperti apa ini? Nah, kamu perhatikan fungsi awal Y sama dengan 3X ditambah 5. Ini fungsi awalnya Y sama dengan 3X ditambah 5. Nah, perhatikan rumus. Fungsi Y sama dengan Fx ya. Y sama dengan Fx sama dengan 3X tambah 5. Nah, sementara pada rumus yaitu Fx ditambah H. Nah, jadi nilai X-nya ini ya kamu ganti dengan X ditambah H. Sehingga diperoleh 3X ditambah 5, dan jadi X-nya ini kamu ganti dengan X ditambah H. Nah, sehingga diperoleh 3 dikali X ditambah H ditambah 5 dikurang Fx. Nah, Fx-nya berapa? Fx-nya Y nih. Y sama dengan Fx sama dengan 3X ditambah 5. Nah, jadi Fx-nya itu adalah 3X ditambah 5 dibagi H. Nah, kemudian kamu selesaikan secara aljabar. Diperoleh, ini dikali-kali ke dalam ya. 3 dikali X sama dengan 3X. Ditambah 3 dikali H sama dengan 3H. Nah, ditambah 5. Nah, ini perhatikan. Ini kan tandanya ada kurung terbuka ya. Ini ada tanda kurung, dipisahkan tanda kurung. Nah, maka tanda kurungnya ini kamu keluarkan, kamu hilangkan. Nah, kalau tanda kurungnya ini dihilangkan, maka kita kali-kali ke dalam dia ya. Yang negatif 3, negatif dikali 3 sama 3X sama dengan negatif 3X. Kemudian, negatif dikali positif 5 sama dengan negatif 5. Dibagi H ya, atau per H. Selanjutnya, nah sekarang suku-suku sejenis kamu kumpulkan ya. 3X dengan 3X. Kemudian, suku-suku yang mengandung konstanta ya variabel H ini kamu kumpulkan. Kemudian konstanta dengan konstanta. Sehingga diperoleh 3X dikurang 3X ditambah 5. Kamu kumpulkan konstanta 5 ditambah 3H. Nah, dibagi H. Selanjutnya, nah 3X dikurang 3X ini habis ya. Habis. Kemudian ditambah 5 dikurang 5 habis 0. Ditambah 3H per H. Jadi sisanya 3H per H. Nah, selanjutnya H dibagi H ini habis ya. Habis. Nah, jadi dihasilkan turunan fungsi dari Y sama dengan 3X tambah 5 sama dengan 3. Nah, jadi caranya seperti itu ya. Cukup gampang ya. Nah, baik, untuk lebih jelasnya nanti saya akan kasih satu latihan soal yang berkaitan dengan konsep turunan, mencari turunan dengan menggunakan konsep limit. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.